Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Guru, dalam kesempatan yang baik ini kembali kami akan mengabarkan informasi terbaru dari pelaksanaan ASN P3K di tahun 2022 ini. Akan kami bahas dalam buku panduan yang telah terbit di SSC ASN mengenai P3K Guru tahun 2022. Nantinya untuk pelamar prioritas 1, silahkan cermati ya video ini, karena dalam video ini kami bahas bagaimana nanti notifikasi yang muncul bagi pelamar prioritas yang memang nanti mendapatkan penempatan. Kemudian bagi teman-teman yang nantinya tidak mendapatkan penempatan dan apa yang harus dilakukan. Ini sangat penting karena untuk prioritas pertama, seleksi ini adalah seleksi yang notabene adalah menjadi seleksi untuk menyelesaikan dulu untuk prioritas yang pertama. Nah, namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita pembahasan, kita coba untuk masuk di akun ataupun di portal SSC ASN. Nah, dan di sini sudah muncul ya buku petunjuk. Kalau kita klik untuk buat akun, maka untuk buat akun ini belum sudah bisa teman-teman ternyata. Nah, ini teman-teman untuk bisa buat akun silahkan. Ternyata beberapa waktu yang lalu saya akses belum bisa, ternyata sekarang sudah bisa. Kemudian kalau untuk login, kita coba lihat login untuk P1 tentunya, atau teman-teman yang sudah pernah mendaftar di CASN tahun kemarin, kita bisa langsung login untuk memasukkan NIK dan juga password ya. Kita coba lihat, wah ternyata sudah bisa teman-teman. Nah, ini silakan teman-teman nanti login ya. Ini langsung, maka langsung ternyata bisa langsung login. Kemudian nanti ketika login, passwordnya diketikkan, kemudian teman-teman masuk, nanti akan muncul penempatan atau tidak. Nah, ternyata ini real time ya. Nah, teman-teman bisa lihat nanti akan muncul seperti ini. Jadi ini adalah mekanisme penempatannya bagi teman-teman yang sudah lolos passing grade. Nah, untuk pelamar prioritas yang pertama disebutkan di sini, jika pelamar masuk dalam prioritas 1 dan mendapatkan formasi, maka pada saat pemilihan jenis seleksi, sistem akan menampilkan data pada Dapodik pelamar serta memberikan keterangan Anda mendapatkan penempatan. Kemudian untuk lokasi penempatan Anda akan ditetapkan pada saat pengumuman. Nah, jadi diingat teman-teman, nanti akan muncul di akun SSC ASN yang ternyata sudah bisa diakses. Silahkan setelah teman-teman melihat video ini, silahkan langsung diakses. Nah, di sini langsung munculnya adalah Anda mendapatkan penempatan. Ini diingat, tidak akan muncul lokasi penempatan karena memang nanti lokasi ini akan muncul saat pengumuman. Jadi bisa login kembali, kemudian teman-teman P1 akan langsung menerima notifikasi penempatannya di mana, atau nanti bisa diumumkan oleh instansi masing-masing. Nah, ini bentuknya akan seperti ini. Akan seperti ini teman-teman ya. Nah, kita coba besarkan, kita bisa zoom. Nah, akan tertulis ketika teman-teman login, maka akan tertulis Anda mendaftar sebagai siapa, P3K Guru. Kemudian otomatis terdeteksi prioritas pertama, sekolahnya di mana, kemudian pemerintah, instansinya di mana, jabatan apa, kemudian prodi pada Dapodik dan pendidikan. Nah, ini akan muncul seperti ini, dan di bawahnya akan ada notifikasi. Ini cukup jelas, Anda mendapatkan penempatan, lokasi penempatan Anda akan ditetapkan pada saat pengumuman. Nah, akan ada seperti ini notifikasinya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan untuk teman-teman yang nanti mendapatkan penempatan? Nah, di sini teman-teman bisa lihat keterangan dalam buku panduan seleksi P3K Guru disebutkan bahwa pelamar kemudian mengisi pada kolom pendidikan. Pilih salah satu pendidikan yang paling sesuai dengan yang Anda miliki. Kemudian tombol selanjutnya. Jika pelamar tidak mengisi kolom pendidikan, maka tombol selanjutnya tidak akan aktif atau disable. Kita bisa lihat disable ya. Jadi harus diisi oleh teman-teman untuk pelamar prioritas yang pertama. Nah, ini dia. Di atas notifikasi itu ada pendidikan yang teman-teman bisa lihat. Pelamar prioritas 1 bisa memilih sesuai dengan tentunya
pendidikan teman-teman terakhir, pendidikan atau ijazah terakhir. Nah, ini dia, pilih pendidikan. Ini hukumnya wajib, karena kalau tidak bisa maka prioritas pertama tidak bisa mengklik selanjutnya. Nah, namun ini ketika untuk prioritas pertama itu tidak mendapatkan penempatan, maka akan muncul pemberitahuan. Mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Nah, akan muncul seperti itu. Jadi pada intinya ketika nanti muncul penempatan, artinya notifikasi mendapat penempatan, maka bisa lanjut ke berikutnya, step berikutnya. Namun ketika munculnya adalah mohon maaf formasi pada instansi tidak tersedia, maka tidak bisa melanjutkan pendaftaran di SSC ASN. Nah, notifikasinya seperti ini kurang lebih. Nah, ini dia. Mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi helpdesk atau call center, dan seterusnya. Nah, ini untuk yang tidak bisa mendapatkan penempatan. Nah, kemudian, pelamar yang menjadi prioritas 1, namun mendapat formasi tidak dapat melanjutkan ya. Namun tidak dapat formasi, tidak bisa melanjutkan pendaftarannya. Ini untuk poin keempat. Kemudian bagi prioritas dapat melakukan turun ataupun naik status prioritas berdasarkan pemetaan dari Kemendikbudristek. Untuk poin 6, jika pelamar merupakan prioritas 1 namun tidak mendapatkan penempatan, pelamar dapat memilih untuk turun prioritas. Pada saat pemilihan jenis seleksi, sistem akan menampilkan data pada dapodik, pelamar sistem akan memberikan keterangan, Anda tidak mendapatkan penempatan, Anda diperbolehkan untuk turun prioritas. Oh, ternyata ada 3 jenis notifikasi ya. Jadi oleh sistem sudah dipastikan ketika nanti munculnya Anda diperbolehkan untuk turun prioritas, maka Anda berkesempatan untuk turun prioritas untuk mengambil pendidikan atau jabatan yang memang linear dengan ijazah teman-teman. Namun ketika munculnya adalah seperti ini notifikasinya, mohon maaf formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini, maka masuk cloud otomatis ya, secara otomatis masuk cloud. Karena di daerah itu tidak ada formasi atau jabatan yang sesuai atau linear dengan ijazah atau sertifikat pendidiknya. Nah, ini dia untuk notifikasi yang muncul ketika turun prioritas. Anda tidak mendapatkan penempatan, Anda diperbolehkan untuk turun prioritas. Nah, ini dia. Untuk P1 turun prioritas. Nah, kemudian jika pelamar bersedia untuk turun prioritas, maka menekan tombol turun prioritas. Ada tombol turun prioritas. Nah, ini dia. Otomatis di bawah notifikasi ada tombol turun prioritas, turun status, maka tinggal diklik saja. Maka nanti akan turun statusnya menjadi tidak lagi menjadi P1, bisa P2 atau seterusnya. Nah, setelah pelamar menekan tombol turun status, maka sistem akan menampilkan notifikasi berhasil turun prioritas, kemudian pilih tombol baiklah. Setelah itu pilih tombol baiklah. Nah, ini dia, baiklah. Berhasil turun prioritas, kemudian baiklah. Nah, setelah itu poin ke-9, setelah prioritas berhasil diperbarui, maka status prioritas baru akan ditampilkan pada kolom status prioritas. Maka secara otomatis prioritasnya akan muncul dengan perubahan. Bisa muncul ke prioritas 2 atau prioritas ketiga. Tergantung teman-teman itu honorer K2 atau bukan. Nah, kemudian step berikutnya, langkah berikutnya. Nah, ketika memang nanti ini ya untuk prioritas 1 turun ke prioritas 3, kemudian jadi tergantung ini sistem lagi teman-teman ya, yang berbicara adalah sistem. Nah, prioritas 1 bisa kemudian turun ke prioritas 4 atau guru atau pelamar umum, ini juga bisa, tergantung lagi-lagi ketersediaan formasi yang linear dengan ijazah teman-teman semuanya. Nah, data yang tampil adalah data berdasarkan dapodik dan database Kemendikbudristek. Jika terdapat perbedaan, harap menghubungi helpdesk Kemendikbudristek yang dapat diakses. Artinya,
data yang tampil nantinya adalah pure dari Kemendikbudristek. Ketika ada perbedaan, maka kemudian teman-teman bisa langsung masuk atau menghubungi Kemendikbudristek. Nah, ini teman-teman notifikasi yang 3 notifikasi yang muncul nantinya untuk pelamar prioritas yang pertama. Silahkan teman-teman saat ini juga untuk login ya di maksud kami di sistem seleksi CASN. Ternyata sudah bisa diakses untuk pendaftaran atau login P3K SSCASN 2022. Kemudian segera lihat, semoga teman-teman memang mendapatkan penempatan di tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.